Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu pada kepala kita menjadi penanda bahwa saatnya Anda dan saya serta kita semua melakukan pertobatan yang sejati. Sebagaimana Allah memberikan rahmat pengampunan, maka belajarlah untuk meninggalkan perbuatan dosa kita. Sikap tobat yang disertai dengan niat ikhlas hendaknya tidak hanya diungkapkan dalam kata, tetapi di dalam perbuatan nyata kita sebagai langkah dan cara kita untuk menciptakan masa depan baik kita dalam menyambut perayaan Paskah yang sesungguhnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagaimana di dalam bacaan pertama, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak mungkin kita terlepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan bisa melumpuhkan hidup kita di saat seperti sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19, membuat kita khawatir, membuat kita seperti tak memiliki lagi pengharapan. Tetapi juga kesulitan bisa menjadi tanda kegigihan Anda, saya, serta kita semua untuk berjuang dengan tabah dan tekun demi melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Ia akan ikut serta dalam perjuangan itu dan senantiasa memberi manusia kekuatan dalam memperjuangkan demi keagungan Tuhan. Maka yang terpenting adalah perjuangan Anda, saya, serta kita semua. Apakah kita mau betul-betul mengoyakkan hati kita dan memisahkan diri kita dari dosa yang seringkali justru membuat kita jauh daripada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Poin yang kedua pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua. Paulus mengingatkan penderitaan, sukacita bukan menjadi pertanda apakah Anda dan saya serta kita semua diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Allah mencintai Anda, saya, serta kita semua seutuhnya. Baik dalam keberhasilan maupun di dalam kegagalan kita di dalam persiaran hidup. Tuhan tidak pernah mencampakkan Anda, saya, serta kita semua hanya karena mengalami kegagalan. Justru karena kelemahan yang kita miliki, Anda dan saya serta kita semua semakin dicintai. Oleh karenanya setiap hari, setiap lembaran hidup kita, setiap pribadi diajak untuk memberikan diri, belajar untuk melakukan olah batin, belajar untuk menunjukkan sikap tobat yang tidak hanya kita laksanakan pada masa pertobatan ini saja. Harapannya setelah kita merayakan Paskah, kita benar-benar bangkit dari kematian atas dosa. Maka di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Anda dan saya juga diajak untuk belajar
bahwa pertobatan bukan hanya sekedar untuk sebuah konten. Puasa bukan supaya dilihat bahwa kita adalah orang religius, orang yang taat kepada Tuhan. Pantang dan puasa menjadi sarana laku tobat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dilihat orang. Maka Yesus mengatakan, ketika Anda dan saya serta kita semua berpuasa, berpantang dan berdoa, hendaklah kita tetap tampil rapi, meminyaki rambut kita, dan ketika kita berdoa bersembunyi, menutup pintu, dan biarkanlah hanya Bapa kita yang tahu perbuatan baik kita. Semoga retret agung ini menjadikan Anda, saya, serta kita semua untuk terus menyadari yang terpenting bukan mengoyakkan pakaian, tetapi hati kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita mementingkan apa yang tampak dan mudah dilihat oleh sesama kita. Tetapi seringkali kita tidak mau mengoyakkan hati kita untuk meninggalkan perbuatan buruk kita demi sebuah kebaikan. Penghormatan akan martabat manusia adalah salah satu langkah perwujudan iman kita. Maka hormatilah sesama kita dengan berlaku tobat, memperlakukan sesama kita seperti sebagaimana kita melakukan untuk diri kita. Selamat berpantang dan berpuasa, lakukanlah di dalam ketulusan dan keikhlasan, agar apa yang kita lakukan membawa pembaharuan dan berkat di dalam persiaran hidup. Tuhan memberkati. Amin.